Shalom juga yang di rumah. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Kami percaya Tuhan ada di sini. Engkau bertahta di atas puji-pujian. Engkau bertahta juga di gerejamu ini. Kami juga percaya Bapa, Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang sedang bergumul, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan. Kami percaya juga Roh Kudus, Engkaulah roh penghibur yang akan menguatkan hati kami semua dengan firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu, suara-Mu yang hidup, dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Dan biarlah Engkau kuatkan hati kami semuanya dengan firman Tuhan. Sambil kami mendengar, biarlah Roh Kudus berbicara Tuhan. Supaya itu sungguh-sungguh menjawab kami. Baik secara gereja maupun secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini. Pakailah sembunyikan di balik salib Kristus. Supaya hanya Engkau Tuhan yang dilihat. Engkau yang didengar. Engkau yang menyapa kami. Dan kami menjawab meresponi sapaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang sehati berdoa, Engkau hadir lebih kuat lagi untuk menyatakan kuasa firman-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dan semua berkata, amin. Puji Tuhan. Hari ini lanjut dari firman fellowship in the body of Christ, itu di gereja kita. Juga hari ini lanjut yang Tuhan berikan masalah gereja, mengikuti pergumulan gereja. Jadi gereja itu temanya, judulnya silahkan adalah The Church is the Family of God. Ya, The Church is the Family of God. Tadi kita yang bersorak-sorak menyembah itu, tangan-tangan saudara terangkat kepada Tuhan Yesus. Dan dasar firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dan marilah kita baca, kalau enggak jelas itu tulisannya ya baca di Alkitab, masing-masing juga di HP supaya saudara ingat. Efesus 2 ayat 19 sampai 22, betul ya? Katakan mari sama-sama Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Supaya ini jadi rema dari firman Tuhan hari ini. Terutama ayat 19, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Nah, di ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Walaupun kita ini pendatang ke dunia atau pendatang dari Indonesia, saya kira semua orang di sini pendatang, bukan? Gak ada yang asal dari Australia, ada. Walaupun suaminya ada atau yang lahir di sini mungkin ada ya anak-anak kita. Tapi kita semua pendatang dan juga bukan sebelumnya orang asing.
Setelah kita dapat permanen visa, ya PR, semua udah dapat PR. Warga negara Australia juga bisa jadi warga negara Australia, jadi tidak menjadi asing lagi. Juga kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, kita bukan orang asing pendatang, melainkan ditulis di sini, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita lihat semua di sini wajah-wajah yang cakep-cakep ini dan yang cantik-cantik semuanya. Kalian semua termasuk kita semua di sini adalah kawan sewarga. Jadi yang duduk di sebelah kita itu kawan yang sudah dekat, apalagi teman hidup ya Pak Sam. Kawan sewarga, kawan yang dekat teman hidup, tapi ada juga bukan teman hidup tapi teman sewarga. Sewarga gereja Eklesia Northwest kalau sekarang namanya. Dari orang-orang kudus karena dikuduskan oleh Kristus. Dan kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Biarlah Roh Kudus menulis di hati saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, saya ini anggota keluarga Allah. Saya ini orang-orang kudus begitu. Yaitu harus diimani, diyakini, dihayati, dihidupi. Kalau kita keluarga Allah, jadi Alkitab ini hanya ada satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh itu dikhotbahkan yang lalu, satu iman, satu gereja, satu baptisan. Satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Itu yang menjadi keyakinan kita dan hidup kita. Mari kita lihat berikutnya. Nih, ayo. Bisa jalan enggak? Next. Nih, jadi nih kawan sewarga, keluarga Allah di gereja ini. Tuh, tua, muda, besar, kecil. Ada anaknya, ada youth-nya, ada opa-omanya, ya. Semua kita ini keluarga Allah. Dan kita perlu mengalami sebagai keluarga Allah. Kalau yang lalu dibahas tubuh, hari ini tumbuh seperti pohon yang besar. Gitu. Berakar, bertumbuh, berbuah jiwa-jiwa. Semakin tumbuh dewasa. Nah, ini hanya picture, tetapi biarlah Roh Kudus memberi penyataan pada saudara bahwa saudara adalah bagian dari gereja, bagian dari keluarga Allah, bagian dari tubuh Kristus, bagian dari semuanya ini supaya dialami. Nah, ini saya teringat waktu LG di rumahnya Lia, di situ ada seorang ibu yang bersaksi. Waktu dia mengalami kesulitan, sungguh-sungguh sudah paling sulit, Tuhan hadir luar biasa lewat uluran kasih dari saudara-saudara seiman, dari gereja, dari LG, bahkan di luar ini yang keluarga Allah yang dia pernah bergabung dengan gereja yang dulu, semua bergantian mendoakan, mendukung, terus mensupport, mengirim makanan dan sebagainya. Seperti keluarganya sendiri. Dan itu luar biasa. Kita supaya semakin merasakan kalau di gereja ini ada kekeluargaan. Kalau dikenal, eklesia. Eklesia itu cirinya kekeluargaan. Jadi semua gitu merasakan kekeluargaan. Kita sambut yang datang yang lama baru, ini tadi satu keluarga. Ya, welcome in this church. This is your family, juga keluarga. Ya. Keluarganya Sani ya. Sudah dibawa ke sini. Ya, kita sambut semua ini supaya jangan merasa asing di gereja. Tapi merasa I'm part of this family. Tua, muda, besar, kecil. Ingat yang lalu, we are, you are, I am very important person in God's sight. Ya. Kita semua anak-anaknya.
Berikut Roh Kudus memberitahu bahwa Bapa tidak punya anak yatim piatu. Betul? Karena di Alkitab dikatakan, kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi kita anak-anaknya, memanggil Aba ya Bapa kekal selamanya. Tidak mungkin Bapak surgawi mati, lalu kita menjadi yatim piatu. Tidak mungkin. Supaya ini pengertian ini menjadi rema sehari-hari. Saya pernah berdoa waktu Papa saya meninggal. Duh, jadi yatim piatu. Langsung Roh Kudus berkata, engkau tidak yatim piatu. Ada Bapa surgawi. Sejak itu saya alami. Bapa surgawi look after hidup. Seperti yang dinyanyikan tadi pujian. Luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak punya anak yatim piatu. Sebab kita semua anak-anaknya dipelihara kekal. Lalu Tuhan juga tidak punya cucu. Halo. Di Alkitab ada cucu. Cucunya Allah Bapa enggak ada. Semua anak-anaknya Bapa. Anak saudara juga anaknya Bapa. Ini yang Tuhan tegur saya setiap kali. Saya khawatir sama anak. Dia anakku, kata Tuhan. Dia anakku. Dan dialah anak-anak kita semua. Itu anak-anaknya Bapa. Dan biarlah itu dalam pemeliharaan Bapa lebih dari pemeliharaan kita. Kita sering pikir, wah nanti kalau ditinggal kita gimana anak-anak? Kalau kita pulang bagaimana anak-anak? Tapi anak-anak, anaknya Bapa. Jadi all his family, all his children, all his disciple. Cuma ada keluarganya Bapa, anak-anaknya Bapa, dan murid-muridnya Bapa Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang baby aja itu juga bisa jadi muridnya Yesus. Yang tua juga muridnya Yesus. Kita besar kecil terus belajar untuk menjadi murid Yesus. Maka pesan Yesus waktu dia meninggalkan dunia, pesannya jadikan semua bangsa murid. Maksudnya semua itu murid. Ini juga murid, masih murid. Belajar terus. Anak-anak kita murid, semua murid, gereja ini murid. Tapi gereja ini anak-anaknya Bapa dan keluarga Bapa. Oke? Jadi supaya kita dengan firman ini, mari kita biarkan firman itu mengalir. Lalu kita experience family of God. Kita juga sharing, kita salurkan suasana kekeluargaan. Ya kita nggak asing. This is my brother. This is not older brother, small brother maybe with me. Ya toh? Kalau Pak Sam sama saya yuk, ini ya older sister. No, you are younger brother. See, this older sister. Muda Pak Sam sama saya. See? Ya. Nah, kita ini brother, sister in Christ. Gimana kalau kita rasakan? Ini keluarga kita, ini keluarga kita. We feel at home, bukan? Feel at home. Wah, kalau ke gereja exciting. Di sini nanti ketemu Bu Santi, Pak Yanto, sister, ini maybe older sister with me ya. Sister ini pagi-pagi udah kasih saya makanan kesukaan saya. Wah, amazing loh. Wah, tuh tasnya penuh udah pagi-pagi. Wah, thank you sister. Special today. Nah, begitulah kekeluargaan kita ini bisa kita kembangkan dalam suasana kekeluargaan. Jadi kita itu nggak akan lari-lari kemana-mana. Kemana saja kita pulang ke keluarga kita. This is our home. This is our family. Ya, katakan you are my family. Ya, you are my family. You are my family. See, kita enggak lonely, kita enggak alone.
Tapi saya belakangan ini baru ingat loh. Kemana ya teman yang lama itu, my family, my brother. Saya baru ingat itu Santo, Santo. Dan Su, ya. Di mana mereka? Kapan itu saya ingat-ingat. Irma, wah saya WA Irma. Irma muncul ya. Ya kita pasti connect, tanya-tanya. Where our brother, sister? Ya. Where are they? Oke, jadi berikut. One Father, one Lord, one Spirit. Satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Ini yang akan mengikat kita. Gak bisa dibuat, ayo kita bersatu. Iya bisa itu kita ingin begitu. Tapi kalau satu Bapa, Bapamu, Bapakku. Luar biasa. Waktu Yesus berkata, Mama Maria nangis di kubur Yesus. Don't touch me katanya. I have to go to my Father and your Father. Jadi dia nggak sedih lagi. Tapi merasa Yesus nggak jauh. Dia itu satu. Satu Bapak, satu keluarga. Jadi di sini summary of our relationship in the church family. Kita itu keluarga yang dengan iman. Kita keluarga dilahirkan kembali dalam keluarga Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa dilahirkan dari roh. Dan kita juga menjadi keluarga yang bisa enggak ada satu perasaan berbeda jauh gitu ya. Memang satu keluarga bisa kakak adik, bisa lain karakter, lain sifatnya. Tapi kalau bisa itu keluarga-keluarga yang rukun-rukun. Berkat diperintahkan Tuhan, Mazmur 133. Jadi kita itu walaupun beda pendapat, beda karakter, kita terus sekeluargaan saling menerima satu sama lain. Terutama orang tua, kalau 3 anaknya beda-beda ABC. Pernah kita bahas ya, ada 3 anak warnanya merah, warnanya kuning, warnanya ungu. Ada 4 ya, warnanya hijau ya kan. Kita pernah ikut itu seminar ya sama Kiki. Tuh ada warna merah, kuning. Terus nanti setelah baru tahu, oh begitu ya. Kalau begitu kita itu beda-beda. Tapi harus satu keluarga saling menerima. Jadi saya tanya habis seminar, you warnanya apa? Ada yang jawab, kuning. Vicky warnanya apa? Katanya merah gitu. Satunya warnanya apa? Hijau. Ya it doesn't matter. Yang penting kita warna merah, kuning, hijau, ungu. Tapi tetap itu anak Tuhan. Ciptaan Tuhan, dibutuhkan Tuhan supaya kita warna-warni dalam keluarganya Tuhan. Kalau enggak, wah kurang meriah. Itu meriah warna-warni, bajunya warna-warni. Keluarganya Tuhan itu punya hubungan kekeluargaan dan dikembalakan oleh elders, penetua, gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan kita semua. Dan kita perlu respect mereka, kita perlu kerjasama, kita perlu support, saling mendoakan dan seterusnya. Ya nanti bisa diteliti satu persatu. Nah berikutnya ini, gereja itu keluarga, tapi gereja juga tempat bait Allah yang kudus. Kalau tadi kekeluargaan, kalau ini ayat berikutnya, ayat 19 sampai 22 tadi dikatakan, ayat 20 dibangun dan juga mungkin kita baca di ayat 21-22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu yang turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini tempatnya spiritual atau physical? What do you think? Gereja adalah bait Allah yang kudus. Memang di ayat ini ditekankan soal kekeluargaan dan soal tempat. Ya, bisa spiritual, bisa physical dilihat juga. Jadi kita ini bisa memikirkan kita ini bait-bait Tuhan, satu bait Tuhan, tapi individu juga bait Tuhan. Dan lebih dirasakan kalau kita sedang kumpul di satu tempat ini, lalu kita juga melihat, wah di sini bait Tuhan.
indah sekali beribadah, bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi tidak selamanya kita beribadah di tempat ini. Jadi ada spiritual dan fisikal. Mari kita lihat secara spiritual dan fisikal. Berikutnya. Secara spiritual ini penting, kita perlu lihat. Bahwa gereja, saudara dan saya baik Tuhan, itu ditempatkan Tuhan untuk mengalami, merasakan loving environment. Jadi supaya benar-benar ada kasih Tuhan. Terasa kalau ada Yesus, ada kasih Tuhan. Terasa dekat orang itu kelihatan Yesusnya. Dirasakan Yesusnya. Terasa. Ya. Jadi biarlah kita kepenuhan Yesus menurut doa Efesus 3, penuh dengan kuat Roh Kudus, penuh dengan kasih, kepenuhan dari Tuhan, itu semakin dialami, mengalir. Ya. Dan juga tempat bagi keluarga rohani. Ya, keluarga rohani. Kita terus disempurnakan di dalam Kristus. Juga tempat kita adalah tubuh Kristus yang hidup. Tubuh Kristus yang hidup. Jadi kita ini masing-masing ada tubuhnya juga. Tapi tubuh ini hidup bukan mati karena ada rohnya. Begitu juga tubuh baik Tuhan ini ada roh Tuhan. Yang membuat ada dinamika, ada kehidupan. Walaupun ada gesekan, ada proses, tapi ada kehidupan. Dan Tuhan yang menghidupi. Dan ini merupakan tempat di mana umat Tuhan berada. Itu akan membawa pengaruh, walaupun kecil, punya pengaruh menjadi garam dunia, terang dunia. Dan menjadi tempat bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Mari saya diingatkan untuk membaca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ya. Kita ini baik Tuhan. Mari kita baca ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudus ini bukan kita bisa menguduskan diri, tapi dikuduskan dalam Yesus. Umat kepunyaan Allah sendiri, milik Allah, dibayar oleh Tuhan dengan darahnya, jadi milik Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kamu dulu bukan umat, tapi sekarang menjadi umatnya. Ya, cepat atau lambat Tuhan akan kirim baik orang lama, orang baru. Orang baru itu pun akan menjadi umat Tuhan. Kita doakan terus secara sensus ini menurun, tapi secara iman, secara rohani kita harus beriman. Every knee shall bow, every tongue confess. Segala lutut menyembah Tuhan Yesus. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Nah, itu harus diimani. Berikut temporary place. Belum. Ini yang kita secara fisikal lihat. Kita ini ada di dunia kelihatan. Kelihatan nih, ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata. Ya. Kelihatan orangnya, kelihatan fisiknya. Itu kita ada dalam satu periode. Saya ada di dunia sejak tahun 1952. Hitung sendiri. Jangan hitung-hitung sekarang ya. Sampai kapan ada di dunia masih tanda tanya. Ya kan? Sementara itu. Nah, kita ditempatkan di dunia, saudara sejak kapan ada di dunia? In a certain time, in a certain area. Dulu di Indonesia, ini di timur, bisa sampai ke Sydney. Dan punya misi di Sydney. Siapa tahu diutus lagi. Bukan ke timur. Ke negara lain, Pak Sam. Maybe, not sure.
Lalu di sini juga kita ditempatkan dalam mission field, khususnya Ecclesia Mission. Halo. Saudara, enggak kebetulan, enggak ada kebetulan. Tuhan punya pimpinan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Tuhan ditempatkan di sini, itu enggak kebetulan. Dalam mission field, in His plan and in His will. Tuhan juga menempatkan saudara penting. Saudara itu sangat-sangat penting, maka ditempatkan di Ecclesia Northwest. Saudara ditempatkan supaya ada church history. Tahun kapan ya church Northwest ini Pak Sam? Tahun kapan? Mulai-mulanya di sini. Daerah Hills ya dulu. Di Hill ya. Wow. Bulan Maret 2002. Itu ada church history di situ. Saya tahu Lia sejak semula di situ ya. Belum. Sudah. Tuh. Itu church history itu di situ. Ya. Lalu kita ini changing world. Tahun 2002 sampai 2022. Halo. Ngalami dunia yang berubah-ubah. Dulu nggak ada COVID. Tahun 2002 nggak ada COVID. Baru muncul itu 19 akhir. Ya. Sampai 21, 20, 21, 22 masih ada COVID. COVID-nya aja ganti-ganti merek. Dulu merek yang nomor 1 itu wah kejem banget ya. Kena dia sudah. Kalau nggak tahan game. Sekarang masih mending. Tuh Pak Sam udah kena tapi nggak game. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Sam. Namanya disayang Tuhan. Masih dibutuhkan tuh Ecclesia Mission. Punya misi. Church History Ecclesia Mission. Ecclesia Mission ini. Halo. Sejak kapan Pak Sam? Saya udah gak ada di Australia. Tahun 80-an ada di Australia sampai 85. Pulang Indonesia. Baru muncul lagi di Sydney tahun 2009 kalau enggak 2008-9. Nah, Pak Sam waktu itu Ecclesia ya. Kita miss loh. Belum ulang tahun sudah lewat. Enggak apa ya. Yang penting church history Ecclesia Mission itu ada pengaruhnya. Ya, puji Tuhan. Entah dulunya pertama di mana sih Pak Sam? Di Burwood ya. Ermington, ke Burwood, ke Kingswood yang Marubra, bukan? Marubra, ya. Castle Hill, Joshwood kita ada juga. Ya sih? Iya. Ya, sih? Itu history loh, Ecclesia Mission. Itu juga tangan Tuhan merenda katanya lagunya. Ya, tangan Tuhan yang ikut membentuk dan menyertai perjalanan histori kita. Oke, jadi kita sekarang sesuai pengumuman tadi, kita juga time now. Udah keliling-keliling dari Ermington, Burwood, Kingswood, Marubra, Chatswood, Hill, terus Beecroft, terus Cheltenham sini. Terus berikut kemana masih belum. For the journey it's a time to make a move lagi. Ya boleh sewa sini, nggak boleh sewa sini. Aduh Tuhan, ya udah kita akan seringnya juga bersyukur tapi juga ada mengeluh-mengeluhnya. Pindah lagi. Dulu saya juga gitu ikut suami. Pindah melulu. 3 tahun pindah, 3 tahun, 4 tahun pindah. Keliling-keliling terus ya. Makanya ketemu Lia di Auckland. Habis itu pisah kita ke Christchurch. Habis itu kita pindah lagi ke Perth. Habis itu pindah lagi ke Brisbane. Habis lagi pindah lagi ke Perth. Habis lagi itu pindah lagi ke Sydney. Pindah lagi ke Perth. Udah pindah-pindah terus. Iya, situ senangnya jalan-jalan, pindah-pindah. Sini yang unpacking. Nggak membayangkan. 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. Keliling-keliling terus. 3 tahun pindah, 3 tahun pindah. 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 3 tahun pin
Tapi syukur Tuhan kasih karunia saya. Sukanya packing dari kecil. Jadi itu bongkar pasang sampai sekarang. Ya udah, bukan nasib, karunia. Jadi puji Tuhan, apapun kita mesti unpack lagi, siap-siap ini tim musik. Unpack lagi gitu ya. Tapi satu saat Tuhan itu baik lewat teman. Dia panggil, Ciwiki, kamu pindah-pindah terus. Kali ini gak pindah deh. Tuhan kasih rumah yang gak pindah-pindah. Dalam hati saya, amin. Jadi sekarang diajak pergi-pergi gak mau. Sudah gak pindah-pindah, amin. Gitu ya, di sini aja di Kasel. Puji Tuhan. Nah sekarang kita baca, Tuhan mau bicara apa? Di sini bagus, dulu umat Tuhan pindah-pindah, kita juga pindah-pindah is okay gitu ya. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Ini bagus. Kalau kita baca ini, biar Roh Kudus bicara ya masing-masing, saya enggak tahu. Pergumulan saudara, ada yang mau pindah lagi enggak tahu ya. Pokoknya kita di sini secara gereja atau secara pribadi biar bergumul pada Tuhan, ya. Mari. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Saya bacakan aja ya, pelan-pelan ayat 15 sampai 23 itu gambarnya. Pada hari didirikan kemah suci. Kenapa disebut kemah bukan bangunan? Waktu itu kemah itu tempat ibadah, itu kemah, tenda. Karena bongkar pasang terus ya. Maka awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ya. Jadi ada kemah suci, ada kemah orang-orang yang berkemah. Kita pun ada bait Allah, ada bait-bait Tuhan kita masing-masing. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat. Dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apalagi awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal berapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi, ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat atas titah Tuhan. Mereka berkemah atas titah Tuhan juga. Mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Luar biasa. Saudara rasakan itu. Atas titah Tuhan. Waktu tadi baca, Vicky. Atas titah Tuhan kamu datang ke bumi. Nanti juga atas titah Tuhan kamu berangkat pulang. Halo. Jadi sebelum pulang, berangkat lagi kemana Tuhan? Entah tetap di Castle Hill, atau tetap di Cheltenham, atau berangkat kemana? Kita masing-masing berkumpul. Dan tahu kalau itu tempat yang disiapkan Tuhan, yang disediakan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan. Coba dihitung masing-masing dalam hati. Sejak di Sydney ini berapa kali pindah? Ada loh yang pindah-pindah terus. Pak Gem juga mau pindah kan ya. Sudah pesan tempat kan? Ya,
itu awannya udah mau jalan gitu. Iya, mau deket-deket Roni gitu. Amazing. Ya itu, biarlah ketetapan Tuhan. Nah ini luar biasa loh. Kalau awannya naik, langsung Tuhannya siap-siap berangkat loh. Gak bisa bilang, gak mau. Aku baru berapa hari udah suruh berangkat lagi. Gak ada yang bilang gak mau. Mau ketinggalan gak? Harus ikut, harus berangkat, jangan ketinggalan. Tuh. Ya berkemah di situ, mengalami hadirat Tuhan. Tuhannya penuh kemuliaan di kemah suci itu. Lalu kalau itu sudah mulai naik, sudah siap-siap. Nah kita juga harus tahu itu kemana arahnya, siap-siap. Dan puji Tuhan kalau kita mau mengikuti pimpinan Tuhan. Itu the best. Kalau ditanya di mana yang paling enak, di mana Tuhan tempatkan, itu the best. Biarlah Tuhan bicara pada kita masing-masing. Terutama juga leaders yang akan membawa kita akan berkemah lagi di mana. Pak Gem, kita mau berkemah di mana ini? Jemaat. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu yang terakhir, kita mau menggumulkan ini sungguh-sungguh. Itu sungguh-sungguh kiriman Tuhan, utusan Tuhan. Kita bisa, tempat itu bisa rent, bisa beli, atau seperti beli rumah, sewa rumah. Itu juga ketetapan Tuhan. Yang penting mendengar suara firman. Mana Tuhan berfirman, masing-masing jemaat juga ikut menggumulkan. Dan melihat tuntunan pimpinan Tuhan, jelas loh nih, memang apinya besar ya. Awannya juga tebal, besar, bisa kelihatan naik turun. Tapi kita punya Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu firman Tuhan dibawakan Pak Sem. Kita harus mendengar Roh Kudus. Kita harus mendengar pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak membiarkan kita tersesat. Tuhan Gembala yang baik menuntun di jalan yang benar. Dan kita melihat tuntunan pimpinan Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lalu kita perlu doa sepakat, 2-3 orang aja cukup, Tuhan hadir di situ. Doa bukan kita yang Tuhan minta ini. Bukan, doa mendengar jawaban Tuhan. Doakan firman, tadi nyanyiannya bagus sekali. Bahwa Tuhan menjawab doa sesuai ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan. Waktu Tuhan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Ya itu. Doa sepakat untuk mendapat jawaban kehendak Tuhan. Simpel aja, salah satu tandanya adalah ada peaceful. Ada damai sejahtera. Ada kesepakatan. Ada satu agreement ya. Agreement sepakat itu. Walaupun beberapa orang, tapi that's it. Jadi itu ada sepakat dari Roh Kudus. Dan juga Tuhan bukakan. Kalau itu yang Tuhan bukakan, Tuhan berkata di Wahyu, akulah yang memegang kunci. Kalau dibukakan Tuhan, tidak ada yang menutup. Tapi kalau ditutup oleh Tuhan, nggak ada yang buka. Walaupun kita punya uang, walaupun kita punya kuasa, tapi kalau Tuhan tidak buka, nggak bisa. Kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, tadi Tuhan itu raja yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil. Nah, ini betul-betul besar kecil harus mengalami Tuhan. Kita hanya kecil ini. Contoh, barusan di rumah ini harus pasang curtain untuk peredam suara. Tambah lagi nih curtain lagi apa. Pasang sendiri. Suami bilang, bornya nggak bisa ini tembus beton, nggak bisa. Secara teknik nggak bisa. Tapi secara iman, kan berkali-kali berkata, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Bersama Tuhan nggak mungkin. Jadi ini Roh Kudus tolong. Suami udah give up, nggak mau dah pasang. Ya ini coba lah.
Jadi itu dipimpin Roh Kudus bisa. Saya pukul aja dah. Masuk mau ndak mau. Ya suami, hati-hati pecah. Kalau pecah betonnya lebih parah lagi. Ya udah saya berhenti, udah kalau pecah betonnya gimana ya. Tapi ya udah cukup. Tuhan kasih hikmat terus kasih. Bisa. Saya punya teman, itu temannya Ibu Dewi, ya dari Perth, itu juga luar biasa. Bangun rumah sendiri, kalau suaminya bilang, gak bisa, gak ada yang gak bisa, Tuhan bisa. Heran, apapun bisa, heran saya. Amazing itu ya, kemampuan dari Tuhan. Jadi tapi kita jangan sombong, bukan kita yang bisa. Kalau gak ditolong Tuhan, gak bisa. Sungguh gak bisa itu. Bisa jatuh itu. Ya. Tapi ternyata Tuhan kasih hikmat. Oke, jadi di sini juga kalau nanti ngalami challenge, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Pertama kita kan orang Asia selalu lihat gini, cien. Gini ini apa? Apa itu Vicky gini? Cien. Uang. Dolar. Enak di sini enggak mahal. Nanti tempat baru kalau mahal gimana? Yo. Challenge faith. Ya tuh Roni senyum-senyum. Love. Ya betul. Jadi enggak jadi Jen, love. Jen berapapun kalau Tuhan yang mau bayar. Kalau beli apa-apa gini, Tuhan yang bayar. Kalau sewa, Tuhan yang bayar. Kalau itu memang dibutuhkan, pasti Tuhan juga cukupkan. Gitu ya, kita ya belajar. Gimana nanti ibu-ibu apa? Fun. Itu apa? Racing fun. Ini ya ikut-ikut loh, racing fun. Tadi saya 2 kali lipat harganya, lebih mahal. Racing fun soalnya. Jadi hati-hati ya nanti. Karena ini biaya gedung 2 kali lipat lebih mahal. Jadi racing fund-nya mahal. Tapi tadi ditanya, ada enggak? Enggak ada, udah habis. Jadi itu tertentu aja. Oke, cepat. Melangkah dengan iman dan taat. Oke, mendapat konfirmasi dalam doa, dapat penyataan Tuhan, konfirmasi demi konfirmasi, lalu dengan iman dan taat. Ini sebelum ditutup Tuhan pesan. Bilangan 9, 10, 11, 12, 13 sudah sampai tujuan masuk promised land. Tapi mengintai dulu. Kemarin kita hari Jumat ya. Hari Jumat mengintai. Oh Kamis. Oke ya ini udah lupa. Kamis mengintai. Nah itu mengintai. Bilangan 13. 12 suku mengintai. Hasilnya. Bagus loh. Hebat loh. Buahnya gede-gede. Semuanya hebat. Gede-gede. Orangnya juga gede-gede raksasa. Biayanya juga gede-gede. Pastor. Gede-gede ya. Lah beriman enggak? Yosua bilang, enggak apa. Tuhan kita lebih gede. Gitu. Lalu Yosua dan Kaleb maju aja. Tapi yang 10 nangis-nangis. Ya mengeluh. Enggak Tuhan takut raksasanya besar-besar. Maju enggak? Nah gitu. Kalau enggak putar. Belok. Mau putar atau mau masuk promised land. Ya itu dikumpulkan Tuhan. Supaya kita sehati. Saling mendoakan. Saling menopang. Kita bersama-sama Tuhan. Bukan bersama si A, si B, si C. Wah ada bos gitu. No. Bos kita cuma satu bos. Tuhan Yesus. Jadi itu yang menjadi andalan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pohonnya tetap hijau. Buahnya tetap keluar. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan hanya Tuhan. Semua berkata, amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kau tahu hati kami sedang bergumul untuk melihat kehendak Tuhan mengenai jemaat ini. Tuhan sedang melatih untuk tidak melihat situasi dan kondisi. Tuhan sudah membawa kami ke waktu sekarang, Tuhan 2022. Melewati masa-masa pandemi COVID, melewati online on-site gereja, melewati lockdown atau kembali ke site. Semua itu ketetapan Tuhan untuk menguji apakah kami tetap setia sebagaimana Tuhan lebih dulu setia. Tolong Tuhan supaya kami juga kalau harus berangkat, melihat awan sudah naik, tiang api juga sudah naik. Biar kami siap-siap tanpa mengeluh dan menggerutu. Tapi ajar kami Tuhan untuk taat dan mau percaya kepada Tuhan. Mengatasi ketidakmungkinan. Secara manusia mungkin tidak bisa. Secara kemampuan mungkin tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, Tuhan Raja, Tuhan yang bertahta. Yang memiliki surga dan bumi. Ketika engkau berangkat naik ke surga, Tuhan sudah berkata, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Apalagi wilayah gereja ini kami berkemah di sekitar ini. Biar Tuhan sungguh-sungguh bernyatakan kehendak-Mu. Buatlah kami sehati sepakat berdoa. Dan mendapat jawaban-jawaban doa yang membawa damai sejahtera. Kami tidak hanya mau tinggal di satu tempat yang nyaman. Kami mau Tuhan bermisi sesuai panggilan gereja ini. Eklesia yang bermisi, eklesia mission. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami masih diberi kesempatan hidup dan menjadi history maker di dalam Kristus. Untuk menyatakan misi Tuhan di dunia ini masih banyak orang butuh Tuhan Yesus. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, tapi kita secara kekeluargaan. Satu gereja yang kudus dan am. Dan boleh dipakai untuk bermisi di Australia, di Sydney, di daerah wilayah Hills khususnya. Mari Tuhan, Engkau tunjukkan lebih jelas. Dan kalau itu ketetapan Tuhan, kami boleh saling membantu. Karena begitu kami melakukan misi Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Segala kebutuhan juga akan diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berkata, aku meninggalkan kamu. Tidak. Sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan. Sekali-kali Tuhan tidak membiarkan. Kami semua diberi inisiatif, diberi juga hikmat, diberi juga visi-visi, diberi juga untuk generasi berikut, untuk bisa bersama-sama. Baik generasi yang sudah lanjut, generasi yang masih berjuang, maupun generasi muda. Supaya semuanya itu boleh terus masuk promised land yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara. Dan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup. Dan kami melihat Tuhan. Bukan hanya melihat tiang awan, tiang api. Tapi melihat Tuhan sendiri berjalan di depan kami. Engkaulah gembala kami. Dan Engkau yang menaungi setiap gembala-gembala yang ada di gerejamu ini. Tuhan khususnya kami doakan Pak Sam dan Ibu Ruth Junaidi. Dan juga Pak Nicholas dan Ibu Ruth Sofian, Pak Yanto Bu Santi. Dan semua leaders di sini, Leaders Life Group. Dan semua jemaat di sini, semua itu important person. Semua itu ada bagiannya. Semua itu anak-anak Tuhan. Semua ini adalah dipanggil untuk bermisi. Menjalani kehendak Tuhan sebelum kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Biarlah kami boleh terus sehati menikmati fellowship di tempat ini. Sampai kapan Tuhan tetapkan kami bisa beribadah di tempat ini. Berikut Tuhan, biarlah kami percaya
in you. Bahwa Engkau sungguh memimpin gerejamu ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami boleh tenang sejenak. Dan Engkau berkata, jangan takut. Damai sejahteraku aku berikan padamu. Dan Engkau mempunyai misi-misi baru. Perubahan-perubahan baru yang akan terjadi di depan. Supaya ini juga boleh terus mengejar. Untuk semua boleh mendengar Injil Tuhan. Sehingga segala lidah mengakui Yesus Tuhan. Segala lutut menyembah Tuhan. Dan mengakui bahwa Yesus Engkau datang kembali segera. Kami sebagai mempelai-mempelaimu mengasihimu lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan biarlah Roh Kudus terus menyapa kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Dan di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan.